Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya dan lindungan darinya. Baiklah, untuk materi kita kali ini tentang prinsip tata letak ya. Kemarin kita sudah bahas tentang tata letak ya, mulai dari warna, kemudian ilustrasi, kemudian tipografi ya. Nah, pada saat ini ya, untuk hari ini kita akan bahas bagaimana sih cara peletakan mulai dari gambar gitu ya, mulai dari warna, kemudian dan lain-lainnya ya. Jadi lebih kepada prinsip tata letak. Nah, oke. Nah, di sini Ibu sengaja tidak view ya, karena kalau Ibu view nanti tidak bergerak slide-nya. Oke, menurut Robin Williams, jadi Robin Williams ini adalah seorang penulis buku dengan nama judulnya adalah The Non-Designer Design Book. Jadi sebenarnya prinsip tata letak itu ada 3 ya. Nah, ada kontras, ada perulangan, ada peletakan, ada kesatuan. Nah, jadi prinsip tata letak. Jadi ada 4. Nah, kemudian menurut si Tom Lindsay ya, dengan judulnya adalah judul bukunya Design Principle for Desktop Publishing, membagi prinsip tata letak itu ada 5. Ada proporsi, ada keseimbangan, ada kontras, ada irama, dan ada kesatuan. Jadi ada 5. Nah, kali ini kita akan membahas yang menurut Tom Lindsay. Jadi menurut Tom Lindsay ini ada 5 tadi ya. Salah satunya adalah proporsi. Oke. Proporsi ini diartikan adalah perbandingan ya antara bagian yang satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian dengan keseluruhan pada suatu komposisi. Nah, jadi perbandingan antara satu dengan yang lainnya itu sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti di gambar yang sebelah kiri ya. Di sini ada gambar botol, ada gelas, ada piring gitu ya. Nah, yaitu di gambar A dan di gambar B. Nah, kalau kita lihat, nah antara gambar A dan gambar B yang memiliki proporsi yang baik itu gambar yang mana? Nah, menurut kalian? Bu. Yang A. Gitu ya. Kalau kita lihat memang yang B ini gambar piringnya lebih besar gitu ya. Lebih besar, tidak sesuai dengan gambar kalau kita lihat secara nyata gitu ya. Nah, jadi harus proporsinya sama. Jadi tidak ada yang terlalu kebesaran ya, ataupun ada yang bahkan kekecilan gitu ya. Jadi proporsinya sama, seimbang. Nah, kemudian di gambar sebelahnya, yang sebelah kanan ini ya, di gambar background hijau dan background orange ini, kalau kita perhatikan proporsi yang baik itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Hijau, Bu. Sebelah kiri ya. Nah, karena sebelah kiri ini kalau dari segi bentuk kepala ini yang sebelah kanannya lebih besar gitu ya. Nah, sehingga dibilang proporsinya kurang baik gitu ya. Nah, karena kalau kita tahu kepala itu untuk lebih besarnya itu harusnya lebih kecil daripada badannya gitu kan. Nah, jadi yang baik itu adalah yang sebelah kiri ini ya, karena sesuai dengan proporsi. Ya. Jadi proporsi itu adalah jadi perbandingan antara bagian satu dengan yang lainnya itu sama. Atau kita lihat dari sebagian dari keseluruhan antar komposisi. Baiklah, lanjut lagi. Kemudian kita bahas tentang keseimbangan ya, masih bagian tata letak. Keseimbangan ini adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan tetapi saling memerlukan karena dapat menciptakan satu kesatuan. Nah, misalnya kayak gambar ini kita lihat ada keseimbangan terpusat. Jadi gambar satu dan lain itu walaupun mereka memiliki beda warna tapi saling melengkapi gitu ya. Saling memerlukan. Kemudian ada keseimbangan asimetris ya dan keseimbangan simetris.
Keseimbangan asimetris ini walaupun bentuknya berbeda gitu, tapi warnanya tetap sama. Oke, itu keseimbangan. Nah, kemudian unsur tata letak yang lain adalah irama. Ya. Nah, kalau kita lihat pengertian irama adalah dalam seni gitu ya, kesan gerak yang timbul dari unsur-unsur seni rupa dalam sebuah komposisi. Irama dapat dibentuk dengan pengulangan, pergantian, atau perubahan ukuran dan gerak mengalun. Kalau kita lihat misalnya kayak apa ya, gambar ombak gitu kan. Nah, jadi seperti alunan gitu ya, yang terjadi berulang-ulang gitu ya. Dan perubahan bentuknya terjadi berulang-ulang. Nah, itu namanya irama. Gitu ya. Jadi irama adalah kesan gerak yang timbul dari unsur-unsur seni rupa dalam sebuah komposisi. Oke. Untuk selanjutnya adalah kontras. Nah, prinsip tata letak kita juga harus memperhatikan kontras. Jadi kontras itu bisa didefinisikan sebagai perbedaan dalam elemen visual yang bisa membuat sebuah objek dapat dibedakan dari objek yang lainnya atau dari background-nya. Nah, jadi kontras itu berkaitan dengan warna gitu ya, dan bisa juga dari segi ukuran. Nah, kontras warna itu ya dengan perpaduan antara paling tidak 2 atau 3 warna gitu yang bisa membedakan antara warna satu dan warna lain, sehingga terlihat kontras gitu ya, terlihat perbedaannya. Kemudian dari segi ukuran. Nah, mungkin ada yang kecil, ada yang besar, gitu ya. Bisa membedakan objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, itu namanya kontras. Jadi juga harus dipertimbangkan mengenai kontras. Tidak dari segi warna juga, dari segi bentuknya juga. Oke. Nah, ini juga salah satu kontras juga ya, mungkin dari segi tata letaknya ya. Posisinya. Nah, posisi kiri dan posisi sebelah kanan. Ataupun dari segi bentuk. Nah, bentuk itu ya, dari macam-macam bentuk yang membedakan objek satu dengan objek yang lainnya. Oke, lanjut lagi kesatuan. Kesatuan, setiap karya seni dibentuk oleh unsur-unsurnya, tidak tampil secara terpisah, jadi harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, bermakna dan harmonis ya. Jadi kalau kita membuat sebuah gambar gitu yang terdiri dari beberapa komposisi atau beberapa gambar yang dimana itu satu atau yang lainnya itu saling melengkapi gitu ya. Nah, misalnya di gambar kiri ini ya, ada gambar misalnya kayak piring, ada apa ya, kayak botol atau minuman gitu ya. Kemudian ada buah gitu. Nah, jadi saling melengkapi. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar yang sebelahnya, yang sebelah kanan, ya, ditambah dengan gambar sepatu dan ini tidak nyambung sekali gitu ya. Nah, jadi namanya kesatuan itu adalah jadi saling melengkapi, gambar-gambar yang saling berhubungan. Nah, misalnya kalau kalian buat suatu apa namanya poster gitu kan, pastinya temanya dengan gambar itu juga harus saling berhubungan gitu. Mungkin kita buat suatu informasi, misalnya kayak buat poster gitu, mungkin kita mau membuat brosur, intinya juga harus gambar yang dimunculkan itu adalah gambar yang memang ada hubungannya dengan tema tersebut. Oke. Nah, ini adalah contoh studi kasus ya. Misalnya ini adalah kartu ucapan selamat hari raya. Jadi kita akan melihat ya apakah dari segi tata letak ini ya prinsip tata letak ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, oke, jadi kalau kita lihat dari proporsi, nah, jadi proporsi antara gambar ilustrasi dan teks secara keseluruhan sudah seimbang. Jadi ini ada gambar ibaratnya di momen Hari Raya Idul Fitri gitu ya.
Nah, jadi ada gambar orang yang sedang bersalaman gitu kan. Jadi momen Idul Fitri itu kan biasanya adanya jabat tangan gitu ya. Nah, kemudian teksnya juga harus dimunculkan gitu dengan tema dengan selamat hari raya. Kemudian gambar-gambar ilustrasi juga sudah menunjukkan proporsi yang seimbang dari segi bentuk orangnya gitu ya. Mungkin dari segi ukuran teksnya gitu, dia harus seimbang. Kemudian namun proporsi antar teks yaitu bagian Idul Fitri ditulis lebih kecil dan teks yang lain sehingga tulisan tersebut tidak terbaca dengan baik. Nah kemudian untuk teks ya, mungkin di sini Idul Fitrinya ini warnanya gelap ya gitu ya. Nah ya warnanya gelap, jadi kalau kita perhatikan ini tidak terlalu kelihatan. Nah, ini apakah hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha gitu ya. Nah, jadi Idul Fitrinya seharusnya itu lebih besar dan harusnya lebih warnanya cerah. Gitu ya, sehingga ketika dilihat itu kartu hari rayanya ini hari raya untuk yang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha gitu ya. Misalnya kita ingin tahu gitu kan. Jadi harus lebih jelas untuk warna teksnya mungkin yang harus diperbaiki. Oke. Kemudian dari segi kontras warna ya. Jadi kontras warna juga berwarna hitam, sementara backgroundnya di belakangnya berwarna gelap. Jadi sehingga teks tersebut sulit untuk dibaca. Jadi untuk penentuan warna itu sebaiknya memang kontras ya. Jadi harus ada warna cerah dan ada warna gelap. Nah, kalau backgroundnya gelap berarti warna teksnya harus cerah. Kalau teksnya cerah, kalau teksnya gelap, backgroundnya juga harus warna cerah. Itu berkebalikan gitu ya. Nah, jadi harus kontras. Jadi ada kelihatan perbedaan warna antara gelap dan warna terang. Gitu ya. Nah, kontras posisi dan kontras ukuran sudah sama ya, seperti pada aspek proporsionalnya. Nah, kemudian kontras bentuk, beragam bentuk sudah ditampilkan, misalnya ada gambar masjid, ada gambar manusianya gitu dan teksnya. Nah, jadi sesuai dan warna dari segi kontras bentuk ya. Bentuk yang ditampilkan jika momen itu adalah momen hari raya, jadi gambar yang sesuai dengan gambar keagamaan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian perpaduan gambar ilustrasi terlihat kurang menyatu dengan adanya gambar bunga. Nah, kalau kita perhatikan memang di sini ada gambar bunga yang di samping bingkai fotonya ya. Nah, seharusnya gambar bunga itu diganti dengan yang berkaitan dengan tema. Berkaitan dengan tema seperti gambar lebaran gitu ya. Misalnya kayak gambar ketupat misalnya atau beduk ya. Dan lain-lainnya yang berkaitan dengan perayaan hari raya. Gitu ya. Jadi harus gambar objek yang dimunculkan itu harus memang nyambung dengan temanya. Oke. Untuk materi hari ini memang sengaja Ibu mau menyampaikan 2 materi, yaitu tentang prinsip peta letak dan satunya adalah format gambar. Oke, untuk materi ini ada yang mau didiskusikan? Sebelum kita lanjut ke materi kedua. Ya. Oke, tidak ada. Kalau memang tidak ada, ini Ibu stop share dulu ya. Kita lanjut saja ke materi yang kedua. Oke, kelihatan sudah ya? Kelihatan slide-nya? Oke. Baik, tolong di silent dulu ya. Diklik unmute dulu ya. Nah, jadi biar nggak terlalu berisik. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Untuk ini materi yang kedua ya, berkaitan dengan format gambar. Nah,
Jadi mungkin kalian pernah ya ibaratnya menyimpan suatu format gambar dengan macam-macam format. Ada JPG, ada PNG, ada iya. Tunggu mama ngajar lo bentar. Iya, mama ngajar lo bentar. Iya. Tunggu ya. Mana kan mama? Tidak. Iya, suaranya tolong di unmute dulu ya. Siapa ini? Oke, Tosca ya. Oke, Ibu langsung sendiri aja. Ini ada Rabita. Tolong di-mute dulu ya. Oke, lanjut lagi kita materi yang kedua. Oke, materi yang kedua tentang format gambar. Mama. Iya, bentar. Mama jelaskan bentar loh. Format gambar itu ada dua macam ya. Ada bitmap, ada vektor. Nah, jadi kalau misalnya gambar itu seperti foto gitu ya, hasil dari kamera digital itu namanya gambar bitmap ya. Nah, kalau misalnya kayak lukisan, kayak goresan, kalau kalian buat gambar pakai Corel Draw itu biasanya gambarnya adalah gambar vektor. Sebentar. Jadi gambar bitmap ini adalah gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik. Jadi bitmap itu memang kumpulannya adalah piksel. Nah, jadi seperti gambar di bawah ini ya. Ini adalah gambar bitmap atau gambar foto. Nah. Oke, jadi karakteristik bitmap itu adalah gambarnya kurang jelas ketika diperbesar. Ukuran file yang dihasilkan besar, tersusun titik ya. Kualitas tergantung dari banyaknya piksel dan contoh format gambarnya seperti JPG, JPEG, BMP, PNG dan lain-lain. Nah, kemudian gambar vektor. Nah, seperti di berikut ini adalah gambar vektornya. Dimana kalau kalian mungkin punya aplikasi yang mengubah gambar bitmap menjadi vektor. Sekarang banyak aplikasi yang mengubah dari gambar bitmap ke vektor ya. Nah, Photoshop juga ada. Nah, jadi gambar vektor itu seperti lukisan atau goresan. Karakteristiknya ya gambar tetap jelas ketika diperbesar, kemudian ukuran filenya kecil, tersusun oleh garis dan kurva, kualitas grafis tidak tergantung dari piksel, kemudian contoh formatnya seperti AI, CDR. Nah, itu vektor. Jadi kalian bisa membedakan ya antara gambar bitmap dan gambar vektor. Kemudian kita bahas tentang color depth atau kedalaman warna. Nah, jadi warna itu juga terdiri dari bit ya. Nah, kalau 1 bit itu dia maksimal 2 warna. Kalau 4 bit itu maksimal 18 warna, 8 bit itu 256 warna, 24 bit itu terdiri dari 6.777.216. Jadi semakin banyak bitnya akan banyak juga komposisi warna. Kemudian untuk rentang tabelnya bisa dilihat ya untuk kedalaman warna ya. Dan format file yang bisa didukung untuk gambar 1 bit adalah ada GIF, ada PNG. Kalau 2 bit itu bisa GIF, ada bisa PNG, jadi ada file formatnya juga. Baik, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, contoh seperti kedalaman warna untuk 1 bit seperti ini ya. Jadi kayak gambar hitam putih. Kemudian 4 bit ini seperti gambarnya seperti ini. 8 bit seperti ini dan 24 bit seperti ini. Jadi semakin banyak bitnya maka semakin bagus kualitas gambarnya karena berbagai dari campuran warna. Oke. Kemudian format gambar. Nah, kita bahas hari ini tentang format gambar yang mungkin kalian ketika menyimpan sebuah gambar atau kalian menggunakan kamera digital tentunya dengan berbagai format gambar.
misalnya kayak JPG. Nah, JPG ini adalah singkatan dari Joint Photographic Expert Group. Nah, jadi JPG ini adalah sistem kompresi gambar yang khusus untuk menampilkan gambar digital dalam dunia fotografi. Nah, jadi kalau kalian punya kamera digital, tentunya biasanya format yang dihasilkan itu adalah JPG atau JPEG yang seringnya yang kita temukan, gitu ya. Nah, kemudian ada format PNG. Nah, jadi PNG ini memang gambar yang dengan sistem kompresi PNG adalah mendukung transparansi pada gambar. Sangat cocok untuk membuat logo, icon, gambar tanpa adanya background. Misalnya kalian punya logo atau gambar yang pengen formatnya itu tidak ada backgroundnya gitu ya. Nah, jadi menggunakan format PNG. Kemudian ada GIF atau Graphic Interchange Format. Jadi identik dengan gambar bergerak ya. Nah, gambar bergerak ini biasanya formatnya yang didukung adalah GIF ya. Karena banyak layar yang mampu menampilkan gambar sehingga layaknya seperti animasi. Nah, jadi gambar ini kalau Ibu view-kan ya. Ibu view-kan maka dia akan bergerak. Ini adalah format gambar PNG, GIF. Jadi khusus untuk format yang animasi, bentuknya animasi. Kemudian ada SVG atau Scalable Vector Graphic, adalah yang tidak dimiliki oleh format gambar yang sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi ini kemampuannya ya, dia tidak blur atau tidak pecah. Ketika diperbesar ukuran resolusinya. Jadi keunggulan dari SVG ini memang ketika diperbesar gambarnya maka dia akan tetap sama dan tidak blur atau tidak pecah. Nah, oke, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi keduanya ya. Nah, oke, kira-kira mungkin ada yang mau didiskusikan mengenai materinya berkaitan dengan prinsip tata letak dan juga tadi format gambar. Ini yang join sudah 23 orang ya. Kira-kira sudah jelas dari penjelasan Ibu? Atau mungkin Ibu menjelaskannya terlalu cepat kali ya? Nah. Nggak apa-apa Bu, baca di itunya. Baiklah, ada yang mau didiskusikan? Nah, jadi kalau misalnya materi ini udah Ibu sampaikan, sebenarnya banyak materi desain grafis ya, cuman Ibu enggak karena memikirkan tentang nanti mau praktik juga ya, nanti kalau misalnya teorinya juga bersamaan dengan praktek juga sebenarnya bisa Ibu sampaikan ya, kalau memang nanti kalian juga punya waktu ya, karena semakin minggu ke berikutnya kalian juga pastinya sudah mulai praktikum ya. Kalau boleh tahu untuk kelas ini yang sudah mulai praktikum itu mata kuliah apa? Sudah ada praktikum? Ada Bu. Oh, sudah ada. Ya. Belum. Oke. Baiklah. Kira-kira tidak ada yang mau didiskusikan ya? Nah, kira-kira sudah jelas ya semuanya. Semoga materi ini dapat kalian pahami, paling tidak kalian tahu lah ya mengenai format gambar, kemudian untuk prinsip tata letak tadi. Ada 5 ya prinsip tata letak. Kalau memang tidak ada, Ibu cukupkan saja ya pertemuan hari ini. Oke, terima kasih sudah hadir dan gabung. Semoga bermanfaat buat kalian. Absennya Bu. Oh ya, absensinya sudah kayaknya Ibu buka tadi. Absensinya sudah Ibu buka. Silakan nanti jangan lupa, jangan sampai lupa ya. Karena kadang ada mahasiswa yang Bu minta dibukakan, karena harus bolak-balik lagi buka lagi gitu kan. Jadi tolong juga harus tepat waktu. Kalau memang waktunya perkuliahan ketika Ibu ngajar, jadi absen dulu ya. Jadi sempatkan waktu untuk absen. Jangan sampai lupa. Iya. Oke, itu saja dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu. Waalaikumsalam.
Ura.